Bu Mega. Shalom, selamat pagi Bu Pendeta, Bu Haning. Selamat pagi Bu Yus. Pagi. Kenapa apa kabar Oma? Halo, banyak banget. Pagi Bu Haning. Ini Bu Koordinator pelanggaran nih, belum masuk. Bu Koordinator ke salon dulu kali ini. Ngikutin Yusi. Lagi bersolek dia, lagi bersolek. Padahal tadi hampir saya pakai baju olahraga ya. Aduh, Pendeta Marta juga. Semua rapi-rapi. Hampir lagi saya pakai baju olahraga tadi. Aku pakai baju rapi nih, soalnya ada yang ulang tahun. Oh iya, ada yang ulang tahun. Special day. Ya dia bermain belakang nih, dia jalur belakang kuat kali ini. Salam Ibu. Selamat pagi semuanya. Aduh, Bu Eli kebayanya kurang ke bawah, jadi kurang kelihatan Bu El. Haleluya. Nanti kelihatan ranjangku. Hai Ibu El. Selamat ya Bu, putranya masuk. Iya, Michael. Negeri baguslah, puji Tuhan. Ikut Terima senang kasih, ya. Ibu. Lihat beberapa dari tahun ini beberapa anak kita masuk. Betul. Ya. Masuk Hari ini perguruan siapa tinggi yang mau bergengsi. solo? Siapa yang mau nyanyi? Bu Nov mau nyanyi kah Bu Nov? Selamat pagi. Pagi Pak Benih. Pendeta Daniel, selamat pagi. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta Iren. Maaf saya tidak ikut dress code, pakai kebaya dan sanggul. Dan saya tidak duduk di tempat tidur. Pak DP udah kayak penyiar radio loh Pak. Selamat pagi, saudara-saudara. Anda tersiar dari GKO Cibitung. Selamat pagi. Keren. Luar biasa. Bagus juga itu Pak, alat-alatnya itu semua Pak. Berapa satu set Pak? Tuhan. Jawabannya anugerah Tuhan. Amin. Memang Jawaban diplomasi pendeta kan begitu, anugerah Tuhan. Sedap. Udah nggak ditanya lagi tuh kalau udah begitu. Jawaban kunci itu Pak ya. Iya. Tapi angkanya cuma Bu Eli aja, kita nggak pada nanya Bu Eli. Akhirnya ada laki-laki juga, Pak Win. Saya tadinya merasa, aduh saya Halo, Pak Win. minoritas saya tadinya. Ada Pak Rafli kok. Oh mana Pak Rafli? Saya belum lihat. Om Rafli tadi tak keluar ya. Kayaknya sih. Om Rafli lagi makan kolak. Oh pantesan Om Malino pasti dibagi. Bu Pendeta, selamat datang Bu Pendeta. Terima kasih Pak Win, Bu Kopi. Selamat ulang tahun. Pak DP, apa kabar Pak DP? Saya puji Tuhan Pak, sehat sampai dengan sekarang ini. Wah ini. Berharap terus sehat. Ya. Amin. Di tengah kepungan ini Pak, COVID Pak di sini. Oh iya. Tapi sekarang udah kayak YouTuber banget nih Pak. Kenapa Pak? Udah kayak YouTuber banget. Bedanya ada. Kalau YouTuber nyari duit, kita nyari jiwa lah. Mantap. Amin. Makanya saya nggak pernah mengajukan bilang begini, subscribe di sini. Malu banget kalau ngomong itu. Kalau yang dandan pagi ini kan yang pakai solan pagi-pagi siapa yang ulang tahun itu kan. Nah, itu dia. Itu dia lain lagi cerita. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ke salon coba lihat. Itu dia Ibu. Itu yang saya maksud. Tapi saya nggak sebut nama supaya jangan kena somasi. Ya, betul. Ini kan cari makan Pak. Peace Yusti, peace. Gak sebut nama tapi Gusti gimana tuh? Ya. Selamat pagi Bu Iren, selamat ulang tahun. Selamat pagi Bu DP, Pak DP. Ibu Mei, selamat pagi. Sehat Pak. Selamat pagi. Koordinator udah datang dari salon. Semua ibu-ibu, pagi Pak Win. Koordinator pulang dari salon. Pagi Bu Mei. Nganting jadi. Masuk terlambat. Kita kayak reuni ya. Itu sudah. Aduh, parah. Bulu si baru Bu nongol. Pendeta Marta. Catspel. Sehat. Bulu si baru nongol. Mana kabar si baby? Puji Tuhan sehat.
Tuhan. Bupen. Si baby mana? Tetap ngopen saja. Tunjukkan dong Bu Pendeta Marta. Yang terlambat sudah jangan tahu banyak. Ayo diminum, silakan diminum Ibu. Ya silakan. Es buahnya ada, puding ada, Bu Alin. ada klaper tart, ada makaroni spesial, silakan. Bikin gilar aja Bu Iren. Makasih ya Pak Win. Dari Capa sama Iya, dari Capa dan PW, buah tangan Pak Win dan Bu Popi. Pak Win, alamat saya tahu kan Pak Win. Bagi kami pagi ini. masih ada Bu Mei. Kata Bu Mei, kata Pak Win, alamat itu akan dikirim sesuai dengan tanggal lahir. Selamat pagi Bu Pendeta. Pagi Ibu. Bu Mei. Keren. Penuh hari ini makanan di rumah ya Bu, puji Tuhan. Ya tapi tidak terima tamu Ya kemarin mau terobos masuk ke sini, saya bilang saya suruh satpam pegang tahan di depan, tidak boleh masuk. Berarti Bu, tahun ini lebih parah ya Bu. Tahun lalu kan kita masih ngumpul. Nah, karena kita di kompleks beberapa Tante Ibu. Di kompleks sudah satu meninggal, terus beberapa yang jadi agak. Ya, aku juga ada. Bapak Ibu kita mulai ya. Ya. Yang di Cilengsi nggak diundang. Undang dong, masa Cilengsi nggak diundang? Ada itu Nopen kan? Ya, Nopen lagi. tetangganya Nopen. Ada dua. Pak Pendeta tuh harusnya undang Pak Pendeta. Masalahnya bukan saya yang pegang pinnya. Ya, tergantung siapa yang kirim-kirim toh. Dan dia approve nggak, di admit nggak orang masuk. Sudah. Tergantung hostnya Pak DP. Itu sudah. Itu. Aku lupa. Aduh, bahaya. Oke. BBB mulai Ustaz Prekoda Pak Buli. Oke. Iya, mana? Suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya, Bapak Ibu semuanya. Pagi. Pagi Yusti. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, ibadah syukur. Terima kasih untuk Ibu Bapak Ibu yang sudah join hari ini. Kita bersyukur hari ini Ibu Gembala sidang kita, Bu Pendeta Iren. Hari ini ulang tahun yang keberapa Bu Pen? Boleh tahu dong? Sama kita. Oh, sama ya? 45. 17. 45. Ya, cuma beda sebulan aja Maya. Belum gocap, belum gocap. Lupa. 45 tahun ya Bu. Masih lama gocap ya. Iya, sebentar lagi gocap. Wah, masih lama Yus. Iya, hari ini kita. Kalau gocap yang pasti bukan di Bintaro. Ya, jadi kita mau kita seumuran ya Bu Ira. mulai. Saya ambil dulu suara ibu-ibu semua ya, Bapak Ibu semua. Yuk jadiin saya co-host saja supaya kalau ada yang masuk saya bisa bantu. Oh ya, hari ini boleh di-share itu. Hari ini Zoom-nya tidak dikunci ya, jadi bebas yang mau masuk bebas, nggak pakai ini Bu Pen. Oke. Ya, oke. Saya share dulu tata ibadah kita hari ini. Selamat pagi Pak Pendeta Daniel. Selamat pagi Bu Pendeta Iren. Suaminya Ibu Melani. Ya, jadi kita mau kita seumuran ya Bu Ira. mulai. Saya ambil dulu suara ibu-ibu semua ya, Bapak Ibu semua. Yuk jadiin saya co-host saja supaya kalau ada yang masuk saya bisa bantu. Oh ya, hari ini boleh di-share itu. Hari ini
Zoom-nya tidak dikunci ya, jadi bebas yang mau masuk bebas, nggak pakai ini Bu Pen. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya share dulu tentang ibadah kita hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan hanya oleh karena anugerah pagi. Kita ada sampai Suaminya Ibu Melani. Nah, jadi kita mau kita seumuran ya Bu Iren. mulai. Saya ambil dulu suara ibu-ibu semua ya, Bapak Ibu semua. Yuk jadiin saya co-host saja supaya kalau ada yang masuk saya bisa bantu. Oh ya, Itu hari YouTube-nya ini, dimatikan dulu. Indonesia, YouTube-nya dimatikan. Dia hari gaung ini, jadi. Zoom-nya tidak dikunci ya, jadi bebas yang mau masuk bebas, nggak pakai kita ada sampai Suaminya Ibu Melani. Nah, jadi kita mau Kita seumuran ya Bu Iren. mulai. Saya ambil dulu suara ibu-ibu semua ya, Bapak Ibu semua. Yuk jadiin saya co-host saja supaya kalau ada yang masuk saya bisa bantu. Oh ya, hari ini Dimatikan dulu. Indonesia YouTube-nya dimatikan. Dia hari gaung. ini Zoom-nya tidak dikunci ya, jadi bebas yang mau masuk bebas, nggak pakai terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Nya terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Untuk doa pembuka, mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Marta, doakan untuk ibadah syukur pembuka kita pada pagi ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan. This
kami bersyukur bersama untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Iren. Dan dalam ungkapan syukur kami bersama ini juga kami mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang memberkati kami semua. Terpuji termulia nama-Mu Bapa kekal selamanya, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Marta. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hani. Kita sebelumnya mau angkat satu pujian. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini, dan khususnya untuk Ibu Pendeta Iren yang hari ini Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia jadi 45 tahun. Kita mau angkat pujian ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan Ibu Pendeta Haning.
Baik, mari Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang maha baik, kami sungguh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan itu begitu nyata bagi setiap kami. Secara khusus bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Iren. Hari ini Tuhan genapkan usianya 45 tahun. Sebagai keluarga Allah, keluarga Jemaat Bintaro Jaya, kami bersama-sama duduk di hadapan Tuhan, mengangkat hati kami untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Oleh karena kami semakin menyadari bahwa setiap tarikan nafas yang boleh kami alami ini, kami semakin sadar bahwa itu karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan supaya di tengah-tengah sukacita kami bersama dengan hamba-Mu pada siang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini meneguhkan setiap langkah kami lagi ke depan. Karena kami percaya bahwa hidup tanpa Engkau Tuhan sia-sia adanya. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan semua Bapak Ibu yang akan mendengarkannya, kami semua diberkati. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Pada hari yang penuh sukacita ini, saya mau mengajak kita bersama untuk membaca dua ayat firman Tuhan dalam kitab Yudas. Yudas pasal 1 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Yudas 1 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya sangat menyadari bahwa, dan saya yakinlah Ibu Pendeta juga akan mengakui bahwa kalau bisa melewati 1 tahun, secara khusus 1 tahun belakangan ini, dari bulan Juli tahun lalu sampai dengan bulan Juli lagi pada tahun ini, saya pikir itu sungguh karena Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memberkati. Apalagi dalam situasi yang kita alami bersama, situasi pandemi, keluar masuk kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita masih bisa berkumpul bersama pada siang hari ini, saya sangat yakin bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, dalam sukacita kita bersama pada siang hari ini, saya mau mengajak kita bersama untuk merenungkan satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan klasik ya, yang sudah ulang-ulang juga dipertanyakan. Apakah mungkin seorang Kristen itu bisa hilang keselamatannya? Apakah mungkin seorang yang sudah percaya kepada Yesus itu kemudian dia tinggalkan imannya dan dia beralih kepada keyakinan yang lain? Nah, baru-baru ini kami dikejutkan dengan sebuah situasi yang memang sepertinya itu menyentuh jantung yang paling dalam, di mana salah seorang dari anak teman kami, sesama hamba Tuhan, dulu kami melayani bersama-sama. Kemudian
sementara dia mengikuti pendidikan teologi di salah satu sekolah teologi, dan pada tahun yang kedua dia menjalani itu, dia mengambil keputusan untuk tinggalkan imannya dan beralih kepada keyakinan yang lain. Keputusannya ini memang sangat-sangat membuat hancur hati dari kedua orang tua. Kenapa tidak? Karena dari sejak dalam kandungan sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan pendidikan S2-nya, itu terus dalam pembinaan. Atau dalam arti bahwa dia selalu ada dalam persekutuan, dalam lingkungan rohani, pengajaran akan kebenaran. Bahkan dia sendiri sudah berulang kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Walaupun sebelumnya dia tidak terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan full time, tapi kemudian dalam perjalanan waktu dalam hidupnya itu, sementara dia sudah bekerja, pertama di bank, kemudian berpindah ke pendidikan, yaitu BINUS. Lalu kemudian dia merasa bahwa dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan full time, dan akhirnya mengikuti, ambil keputusan tinggalkan semua profesinya, dan dia konsentrasi untuk masuk sekolah teologi. Dia sudah berumah tangga, punya istri, punya anak 1. Nah, tetapi keputusan ini memang sangat luar biasa. Orang tuanya itu kalau sudah sekian bulan dari sejak mereka tahu tentang keputusan anaknya ini, entah air mata itu sudah berapa banyak. Mereka menangis di hadapan Tuhan, hancur hati di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya mereka, termasuk kami yang dulu pernah tinggal bersama, hidup bersama, melayani Tuhan bersama. Anak-anak kami itu tumbuh dalam sebuah persekutuan dan lingkungan bersama-sama. Satu pelayanan di sekolah teologi, juga pelayanan di gereja yang sama. Jadi tumbuh bersama-sama, sehingga kami bisa sedikit merasakan kepedihan dari kedua orang tuanya. Tapi itulah keputusan anaknya. Ya, memang ada banyak kesaksian juga dari anak dari keluarga hamba Tuhan yang tinggalkan imannya, kemudian dia beralih. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, pada akhirnya juga kembali. Nah, dan dalam perjalanan waktu beberapa bulan ini, kami ikut bergumul bersama dengan keluarga ini, teman ini, atau saudara ini. Kami akhirnya meyakini bahwa kalau benar-benar dia sudah sungguh mengenal Tuhan, atau orang Kristen yang sejati, orang percaya yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun dia tersandung, tinggalkan imannya, lalu kemudian dia beralih kepada keyakinan yang lain. Ada sebuah keyakinan dan pengharapan bahwa Allah menjaganya. Dimanapun dia berada. Entah perjalanannya sudah terlalu jauh, ataupun juga kejatuhannya itu sudah sangat dalam. Tapi sebuah keyakinan berdasarkan firman Tuhan tentunya, bukan keyakinan yang asal-asalan, tapi berdasarkan firman Tuhan secara khusus yang saya renungkan dalam beberapa hari belakangan ini, yaitu dari surat Yudas. Ayat yang pertama di sana ditekankan oleh Yudas bahwa semua orang kudus, semua orang percaya itu dijaga oleh Tuhan. Kemudian dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-24 dikatakan, bagi dia yang berkuasa, sanggup berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan seterusnya. Nah, dari pengertian, dari ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan bahwa pemeliharaan Tuhan atau penjagaan Tuhan terhadap anak-anak tebusannya itu tidak pernah terganggu oleh karena ketidaktaatan atau kurang setianya kita anak-anaknya. Ia tidak pernah membiarkan orang-orang tebusannya itu sampai akhirnya terhilang. Nah, sebuah keyakinan inilah yang memberikan kekuatan bahwa
satu waktu, entah kapan Tuhan, tangan Bapa yang penuh kasih itu sanggup membawa dia kembali kepada jalan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kasih sanggup menjaga dia, yang akan mengangkat dia dari kejatuhannya. Dan itu sebuah keyakinan yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di tengah-tengah pergumulan seperti ini. Saya bukan berarti saya mengangkat ini di tengah-tengah sukacita kita bersama dengan Ibu Pendeta. Tapi saya mau katakan bahwa kami, hamba Tuhan, pendeta, bersama dengan keluarganya, juga manusia biasa seperti Bapak Ibu, anggota jemaat. Jadi ketika kami melayani, mengajarkan jemaat supaya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, memelihara iman dari hari ke hari, itu juga berlaku bagi kami. Perjuangan kami bukan hanya kami mengajarkan, tetapi itu juga berlaku bagi keluarga kami. Bagaimana kami berusaha untuk menjaga diri kami, menjaga pelayanan kami, tetapi juga menjaga anggota keluarga kami. Karena itu kami sungguh sangat menghargai jemaat yang dengan setia memberikan support, mendoakan, mendukung hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya. Karena kami sebagai hamba Tuhan juga di ujung tombak, di mana iblis tahu di mana celah-celah di mana dia bisa masuk, ya, di mana dia bisa masuk. Dan memang salah satu di mana iblis bisa masuk itu dalam hal ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Atau acuh tak acuh dalam hal memelihara iman. Dan tantangan itu tidak jauh-jauh. Kadang-kadang dari dalam sendiri, dari dalam keluarga, dari dalam jemaat sendiri, bahkan dari lingkungan kita. Ya, tidak jauh tantangan itu. Dan iblis bisa pakai dengan segala macam cara. Ya, menurut pengakuan dari anak teman kami ini, kenapa dia mengambil keputusan untuk tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus itu karena menurut pengakuannya itu karena masalah Trinitas. Ada bagian-bagian yang tidak bisa dia bisa terima. Dan dia lebih bisa menerima pemahaman dari seberang sana. Menurut pengakuannya. Tetapi analisa kami, bisa saja itu terjadi, tetapi analisa kami ada sesuatu yang memang dia buka celah dan iblis masuk ke sana melalui celah itu untuk membawa dia jauh daripada Tuhan. Tapi keyakinan akan bahwa bagi dia yang berkuasa menjaga orang-orang tebusannya ini menjadi kekuatan yang spesial bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa memang tidak seharusnya kita menyimpang. Tidak seharusnya kita tersandung. Tapi toh kalau misalnya kita jatuh, ada bagian firman Tuhan yang lain. Dikatakan kalau kita bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu yang selalu dibacakan dari mimbar tiap minggu itu untuk mengingatkan kita bahwa mungkin ada saat-saatnya kita gagal, kita jatuh. Ya, kita bisa tersandung oleh karena banyak hal bisa saja itu terjadi. Tidak menutup kemungkinan apakah kita pendeta ataupun jemaat biasa atau majelis, bisa saja itu terjadi. Tapi kata firman Tuhan, jangan kita lupa bahwa kita punya pengantara, yaitu Yesus yang dapat mengampuni kita, yang dapat mengangkat kita kembali, menguduskan kita kembali, dan kita kembali kepada persekutuan yang benar dengan Bapa kita atau dengan Tuhan kita. Kita bersyukur untuk jaminan firman Tuhan bahwa Dia sanggup menjaga kita. Nah, dua ayat terakhir ini sebenarnya merupakan pujian dari Yudas, ya. Yudas yaitu saudaranya Tuhan Yesus, anak Maria dan Yusuf, yang kemudian akhirnya percaya dan tidak hanya percaya saja tetapi juga terlibat dan termasuk dalam barisan penulis firman Tuhan, yaitu kitab Yudas ini. Nah, dari akhir daripada tulisannya ini, dia memuji Tuhan. Nah, pujian dan ucapan syukurnya ini, khususnya dia dapat melihat, merasakan
bahkan memahami bahwa Allah menjaga, dengan setia menjaga orang-orang tebusannya itu, supaya tidak tersandung oleh karena pengajaran sesat yang terjadi di lingkungan jemaat ataupun juga oleh ajaran-ajaran yang lain, ya. Tidak harus tersandung kalau meyakini dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang menjaga dia. Karena Allah kita adalah Allah yang maha mulia, maha besar, maha kuat, dan juga maha kuasa. Allah kita yang serba maha itu selalu sanggup menjagai kita. Maka tidak seharusnya kalau kita ada dalam persekutuan yang benar dengan Bapa kita, atau kita berada dalam di mana kita terus belajar taat kepada kehendaknya. Ya. Taat kepada kehendaknya juga merupakan salah satu langkah kita ingin mengekspresikan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang telah menjaga kita dengan begitu sempurna sampai dengan hari ini. Ada dua bagian firman Tuhan yang lain, yang juga pujian dan ucapan syukur itu menekankan bahwa ya Tuhan memberi kekuatan bagi anak-anaknya. Roma 16 ayat 25. Itu Paulus sungguh memuji Tuhan oleh karena dia berkuasa memberi kekuatan yang memungkinkan dia bisa melayani Tuhan itu dengan penuh kesetiaan dan ketaatan sampai akhirnya. Ya. Terus kemudian di bagian yang lain, Efesus 3 ayat 20. Di sana dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari yang kita minta, kita doakan, dan yang kita pikirkan. Artinya bahwa Allah kita dapat melakukan sesuatu melampaui batasan kita manusia, melampaui manusia, melampaui dokter medis, melampaui pemimpin kita. Dia dapat bekerja melampaui itu semua. Sehingga dalam situasi apapun sebenarnya kalau kita meyakini firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya, maka kita akan mengalami. Dan saya sangat yakin kalau kita masih kuat sampai dengan hari ini, karena memang Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tubuh kita dengan tubuh orang lain juga sama, terbuat dari bejana tanah yang mudah rapuh juga. Kalau kita masih bisa sehat, keluar masuk kita, bukankah karena itu Tuhan yang menjaga kita? Ya. Bahkan dikatakan dia melakukan melampaui apa yang bisa diupayakan oleh kita manusia. Sehingga apapun yang kita sekarang sedang kita jalani, baik itu dari protap medis dan juga berbagai vitamin, makanan-makanan yang bernutrisi dan sebagainya, kita memang wajib melakukan itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita dapat melakukan melampaui itu, yang membuktikan bahwa dia menjaga kita. Kalau Yudas menekankan tentang pujiannya itu terhadap Allah yang sanggup menjaganya, menjaga semua orang percaya sehingga keselamatan kita tidak akan hilang. Saya punya keyakinan bahwa kalau memang benar-benar kita adalah orang Kristen yang sejati, sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, maka Kristuslah yang menjaga kita 24 jam. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, mari kita yakini bahwa Tuhan menjaga kita. Allah yang kita percayai itu sanggup menjaga kita dengan sempurna dalam situasi ini ataupun dalam masa-masa yang akan datang. Dan tentu Ibu Pendeta sangat mengakui akan penjagaan Tuhan selama 1 tahun belakangan ini. Harus keluar masuk pelayanan, sempat juga mengalami gangguan kesehatan, tapi Tuhan juga yang sudah menyembuhkan hambanya. Lalu kemudian juga dalam pelayanan, kadang-kadang memang ada saat-saat di mana kita juga was-was ketika kita keluar. Akhir bulan yang lalu kami mendapat kesempatan untuk melayani pemakaman. Ada satu keluarga yang mendapatkan anak kembar 3.
Tapi karena kondisi kesehatan ibu dan bayi dipaksakan untuk sesar sebelum genap 7 bulan. Dan dalam proses perawatan yang kakak akhirnya meninggal hanya selang 20 hari setelah dilahirkan. Kemudian yang nomor 2 hari kemudian, yang nomor 3 hari kemudian. Karena mereka berjemaat di gereja yang punya pemahaman bahwa kalau bayi yang belum dibaptis itu ya tidak layak mendapatkan pelayanan seperti anggota jemaat yang sudah dibaptis. Jadi waktu yang pertama ini meninggal, kemudian hanya didoakan di rumah sakit dan tidak ikut ke pemakaman. Dan itu membuat keluarga agak sedikit kecewa. Lalu kemudian mereka minta pertolongan kami. Dalam situasi seperti ini, ya kami mengiyakan. Tapi juga tetap ada was-wasnya juga karena kondisi sudah lansia. Terus kemudian saya juga dengan masalah saluran pernafasan juga batuk-batuk juga begitu gitu ya. Tapi akhirnya kami meyakini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong. Sehingga pemakaman yang kedua, terus kemudian yang ketiga ini 2 hari kemudian itu juga akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Artinya karena Tuhan yang melindungi, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami lebih hebat daripada yang lain sehingga tidak terpapar, bukan karena itu. Tetapi memang karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Nah, kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji untuk menjaga kita, Dia juga yang akan menjaga kita di depan ini. Walaupun kita tidak tahu kapan akan berakhir COVID ini, tapi yang pasti bahwa Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita. Demikian juga untuk Ibu Pendeta, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan itu juga nyata bagi Ibu bersama dengan keluarga. Kalau Pak Regi, memang Tuhan juga menjaga keluarga. Tapi ada keterbatasannya sebagai manusia. Kalau Pak Regi di kantor tidak mungkin menjaga ibu yang lagi di rumah misalnya seperti itu. Tapi Tuhan kita yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan menjaga kita 24 jam. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah capek untuk menolong kita. Dan kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Apakah mungkin seorang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan hilang keselamatannya? Menurut pemahaman saya dan keyakinan saya bahwa itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga. Tuhan yang memegang tangan kita. Sekalipun mungkin ada seseorang itu tersandung, katakanlah seperti itu. Tapi saya sangat meyakini pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan bawa dia kembali. Dan itu sudah itu merupakan contoh, ada banyak contoh yang meneguhkan kesaksian seperti ini bahwa sekalipun ia pergi, tapi kemudian Tuhan juga bawa dia kembali kepada persekutuan yang benar dengan Tuhan. Namun kalau misalnya dia katakan sudah percaya Yesus, tapi kalau tidak sungguh-sungguh, kalau dia pergi, dia hilang dari persekutuan. Dan kalau dia tidak menyadari, kalau masih ada kesempatan dia bisa kembali, maka dia akan hilang untuk selamanya. Dan itu juga ada contoh juga yang seperti itu. Ada hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Masih temannya Billy Graham. Tapi kemudian dia hanya karena melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dalam keprihatinan yang sangat kurus karena kekurangan makan dan minum. Dan itu membuat dia kecewa. Tuhan macam apa seperti ini? Dan kesimpulan dia ialah dia tinggalkan imannya. Teman-temannya berusaha untuk mengingatkan dia kembali. Sampai akhirnya dia tutup mata. Dia tetap katakan bahwa dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu keputusannya.
Tetapi bagaimanapun kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab, menjaga, memelihara sampai pada akhirnya. Dan tugas kita hanya yaitu mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita belajar taat kepada kehendak-Nya, kepada firman-Nya. Nah, saya sangat percaya ketika kita melakukan hal ini, pujian yang dinyanyikan oleh Yudas di sini akan menjadi pujian kita. Bukan hanya hari ini karena Ibu Iren berulang tahun, tetapi biarlah pujian ini keluar dari hati kita, dari hari ke hari, sampai akhirnya nanti kita tutup mata dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-Mu, Ibu Pendeta Iren. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, yang memungkinkan hamba-Mu boleh bersukacita di hari ulang tahunnya yang ke-45. Terima kasih untuk suami, putri mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Doa kami Tuhan, kiranya firman Tuhan ini terus termeteraikan dalam hati hamba-Mu, sehingga dalam hidup dan juga pelayanannya, ia meyakini ia tidak berjalan sendiri, karena ada tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu memegang dia dengan erat-erat, sehingga tidak ada siapapun yang dapat merebutnya dari tangan-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan dia dari kasih-Mu. Mari Tuhan, biarlah sukacita pada hari ini akan membuat hamba-Mu semakin bersukacita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Berkati hamba-Mu dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Ibu Yusti. Terima kasih Bu Pendeta Haning yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga selalu. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syukur. Untuk doa syukurnya saya mohon kesediaan dari di sini ada Ibu Pendeta Revolin dari Sorong, Papua. Puji Tuhan. Walaupun jauh ya, bersyukur lewat online ini, jauh di mata dekat di hati. Bu Pendeta Revolin. Bu, boleh buka kameranya, Bu? Ya. Halo, Ibu. Halo. Gabung dengan kita. Mohon kesediaan Ibu untuk doakan doa syafaat, doa untuk Ibu Iren yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia, doa untuk keluarganya, dan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, minta didoakan, Ibu. Oh iya. Hanya doa untuk ulang tahun saja, Kak? Ya, doa syukur dan doa untuk semuanya. Yang kena COVID, ada jemaah juga yang kena COVID, yang masih isolasi. Minta didoakan ya, Bu. Iya. Ya, Bu Mei. Itu Bu Cucu itu lagi kurang sehat. Tolong didoain sama Bu Cucu. Suaranya pelan, Bu, maaf ya. Tolong didoain Bu Cucu yang lagi kurang sehat. Oh ya, Mami, Ibu Cucu, Bu Pendeta. Juga bosnya yang masih di rumah sakit. Bagaimana? Ibu Cucu sama siapa, Bu? Christine Lokolo sama bosnya yang sedang. Oh ya, Ibu Christine Lokolo sama bosnya Mami Cucu, Ibu Christine yang sedang sakit. Ibu siapa? Ibu Christine. Ya, Ibu Christine Lokolo, Bu Pendeta. Oh, iya. Panggilannya Bu Cucu, saya paling tahu kali. Baik. Mami sehat-sehat. Puji Tuhan. Pendeta Iren. Tuhan, Semuanya mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati kami. Bersama dengan seluruh jemaat yang ada di GKU Bintaro, terutama ibu-ibu yang ada, semua yang mengikuti ibadah virtual ini. Kami bersatu hati mensyukuri berkat kasih karunia Tuhan atas bertambahnya usia bagi rekan sepelayanan kami, Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta,
Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah-limpah baginya bersama dengan keluarga. Berikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk tetap berkarya, untuk tetap melayani dengan semua hal yang mereka hadapi, baik secara pribadi maupun keluarga, terutama di tengah-tengah pelayanan. Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Pendeta Iren sebagai seorang gembala yang melayani umat-Mu, terlebih khusus sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama yang melayani keluarga, suami, bahkan anak kekasih. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik baginya dan bersama dengan keluarga, suami, anak, bahkan seluruh anggota keluarga, orang tua dimanapun berada. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kami semua yang tertunduk berdoa pada saat ini. Kami membawa doa harapan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan dengan situasi pandemi yang kami alami dan semua yang terjadi di sekitar kami tidak lepas dari pengamatan dan pengawasan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan, jemaat kami yang terinfeksi COVID-19. Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang memiliki hidup kami, memiliki hidup mereka, dan mereka juga memiliki Tuhan. Oleh karena itu jamahlah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati obat-obat, perawatan medis, mereka yang di rumah sakit, bahkan mereka yang diisolasi di rumah masing-masing. Tuhan menolong. Pendeta Pasaribu kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan beberapa jemaat baik yang ada di Bintaro maupun yang ada di Cibitung dan jemaat-jemaat sekitarnya. Lebih khusus kami berdoa untuk jemaat GKO Agape Tuhan. Ada beberapa keluarga yang terinfeksi virus corona ini. 2 keluarga calon majelis, Pak Yes, Ibu Melisa, sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesembuhan. Kami percaya bahwa selama isolasi ini ada kekuatan yang Tuhan beri, dan kami juga percaya ada kesembuhan sehingga pelayanan kami tidak akan terhambat dan semua program-program boleh berjalan. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat-jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang masih diisolasi kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuja nama-Mu Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat GKO Bintaro yang juga sedang bergumul dengan berbagai kesulitan, terutama kami berdoa untuk Ibu Christine yang sedang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami yang tertunduk berdoa pada saat ini, berkati kami semua. Berikan kami kekuatan iman, dan biarlah kiranya Tuhan menjadikan kami orang yang dibenarkan dengan kuasa pengampunan dan kasih Tuhan. Doa-doa kami boleh menjadi doa yang benar, sehingga benar apa kata firman-Mu, bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Kami meyakini segalanya ya Tuhan, bahwa saatnya Tuhan memulihkan segalanya seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami masing-masing mendoakan setiap orang keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Jemaat kami masing-masing dimanapun mereka berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memagari setiap
setiap keluarga kami dengan malaikat-malaikat sorgawi, bala tentara sorgawi, sehingga dijauhkan dari segala hal yang jahat, bahkan sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Dengan segala ungkapan syukur kami pada saat ini, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, terutama keluarga Ibu Pendeta Iren Tetelepta yang menjadi pokok persekutuan kami secara virtual ini. Kekuatan, semangat Tuhan beri untuk Bapak Regi sebagai kepala keluarga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan biar ia juga boleh menjadi imam yang dapat membawa istri, anak, bahkan seluruh keluarga kepada Tuhan. Dan tidak ada hal apapun yang akan menghalangi kehidupan keluarga ini dalam mencapai kebahagiaan, kesukacitaan, dan damai sejahtera yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa harapan dan syukur kami. Kami semua yang tertunduk berdoa pada saat ini, kami serahkan seluruh hidup kami secara pribadi dan keluarga ke dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih banyak Ibu Pendeta Revolin yang sudah mendoakan kita semua pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah selesai ibadah kita. Untuk doa berkat nanti mohon kesediaan dari ada Pak DP di sini, Pak Pendeta DP. Boleh minta kesediaan untuk doa berkat, Pak Pendeta. Ya, saatnya sekarang, Kak. Ya, silakan Pak Pendeta. Karena itu saudara-saudara, setelah kita mendengar firman dan setelah kita menaikkan doa kepada Tuhan, mari kita lanjutkan perjuangan kita dengan tetap memelihara iman sampai akhir. Dan mereka yang setia, Tuhan karuniakan mahkota kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. ADP, thank you. Terima kasih Bapak Pendeta ADP. Ibadah kita selesai, Ibu-ibu, Bapak Ibu semua. Lilin. Ada tiup lilinnya. Sebentar, jangan bubar dulu. Kita ada tiup lilinnya, Bu Pendeta. Mohon disiapkan piring kue. Sudah ada di situ lilinnya, Bu. Aduh, saya belum lihat. Sabar. Sambil Ibu Pendeta siapkan, kita mau lihat satu video ini dulu. Ibu Pendeta Iren, mewakili anak-anak Sekolah Minggu GKO Bintara Jaya, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Pendeta Iren. Semoga di dalam memasuki usia pada Ibu Pendeta Iren terus diberkati segala hal. Have a blessed birthday ever. Selamat tahun Bu Iren, panjang umur, sehat-sehat, sukacita, sukacita selalu, dan terus menjadi berkat. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bu Iren, semoga Happy birthday Bu Iren, sehat selalu, panjang umur, bahagia dan diberkati, ganupari, saat sahur matua, pelayanannya semakin hebat dan luar biasa. Jangan lupa, geng Lapo. Selamat ulang tahun Pendeta Iren, panjang umur, sehat selalu. Sorry, dia internetnya kurang bagus jaringannya, jadi nge-like-nya kurang bagus. Nanti nonton di video lengkapnya ya Ibu-Ibu ya, nanti saya share. Ayo kita mau tiup lilin hari ini Bu Pendeta, mana kuenya? Kita mau nyanyi yuk, happy birthday. Ada yang main gitar nggak hari ini? Lilin tidak ada.
Sabar ya. Pakai lilin yang kemarin saya bilang itu ya. Nah, itu sudah, lilin itu sudah. Ada yang bisa main gitar kah? Ngiringin kita hari ini untuk tiup lilin? DP saja. DP saja ya. DP canggih. Tunggu bentar, saya ambil gitar dulu. Oh ya, gitar dulu. Justin. Ya. Bu Gerda ulang tahun, dia pakai baju baru. Oh ya. Ada lagunya itu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and a start one tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pak DP mau itu ya, mau ngiringin kita? Sorry, matikan dulu. Pak DP mau menyanyi. Oke. Dia mau solo. Sorry. Pak DP mau menyanyi, kan Sorry. jarang-jarang tuh dengar Pak DP menyanyi tuh. Sorry, dia masih bunyi ya. Mana itunya sih? Saya tidak bisa angkat ini besar. ADP masih mute. Terus Pak DP. Ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, kita mau nyanyi happy birthday dan Bu Pendeta tiup lilin sendiri di rumah ya Bu. Kita hanya menyaksikan dari sini. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang hari ini bisa sudah. saya pegang ini, jadi saya tiup lilin saja ya. Ayo Bu Pendeta dulu lah, Mandok Hatta Bu Pen, Mandok Hatta dulu lah Bu Oh, iya. Pen. Oke. Justi, habis itu pesan-pesan, Bu Pen. Iya. Ya, boleh. Oke. Mandok Hatta dulu Bu Pen. Ampun, pakai Mandok Hatta lagi. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah boleh hadir saat ini. Ibadah yang sangat singkat disiapkan oleh Komisi PW karena mereka mau datang sini saya tidak perbolehkan, jadi akhirnya diputuskan untuk buat ibadah secara online. Terima kasih untuk semua doa yang sudah diucapkan, semua berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi saya, baik melalui telepon, melalui WhatsApp. Saya mengaminkan semua doa Bapak Ibu dan saya percaya bahwa berkat Tuhan yang sama juga menyertai kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih untuk makanan, kue dan semua yang sudah dikirimkan. Saya bingung bagaimana menyelesaikan karena ukurannya besar semua, saya susah pegang ya, jadi nanti saya tiup lilin saja. Makasih Pak Win, Bu Popi yang sudah jadi saluran berkat hari ini untuk mengirimkan berkat Tuhan bagi kami dan semua jemaat Tuhan. Seperti biasa ketika saya tanggal 7 pagi hari, setiap kali saya bangun di tanggal 7 bulan Juli, hal yang pertama saya lakukan adalah saya mengucap syukur pada Tuhan karena bagi saya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan saya tidak bisa ada, dan bagi saya itu syukur pertama yang saya ucapkan, menyembah Tuhan. Dan yang kedua, saya langsung menelpon orang tua, ya mama papa saya, karena bagi saya Tuhan pakai mereka untuk menghadirkan saya, dan saya bersyukur. Saya selalu ketika telepon mereka belum ngomong, saya sudah bilang selamat ulang tahun menjadi orang tua, selamat ulang tahun melahirkan buat mama saya, selamat ulang tahun sukacita buat orang tua saya. Itu yang rutin saya, bukan rutin ya, sesuatu yang bagi saya berkat Tuhan karena sampai usia 45 tahun saya masih bisa mengucapkan terima kasih untuk mereka yang sudah dipakai Tuhan untuk mengajarkan saya bagaimana mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kemudian kepada yang pasti kepada yang ketika saya bangun tidur saya lihat ada di samping gitu ya,
Pak Regi dan Rensya, dan saya bersyukur bahwa Tuhan berikan mereka berdua untuk membentuk karakter saya sampai saya bisa dibentuk Tuhan, punya kehidupan yang disinari oleh agape Tuhan. Dan selanjutnya saya juga mulai mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang bahkan ada yang jam 12 malam, saya tahu kenapa mungkin nggak tidur kali ya, tunggu sampai jam 12 baru kirim ucapan selamat ulang tahun. Ada yang jam 12, ada yang jam 3 pagi, ada yang jam 4 pagi, dan saya percaya ketika tidak hanya sekedar diucapkan tapi itu doa dinaikkan kepada Tuhan. Saya bersyukur saya punya komunitas yang Tuhan berikan melalui jemaat Tuhan GKU Bintaro. Saya belajar bagaimana hidup saling satu dengan yang lain, dan juga beberapa sahabat saya, rekan hamba Tuhan yang hari ini boleh hadir, sahabat saya Pak Pendeta Daniel yang tidak pernah lelah untuk menolong saya dalam segala hal, bersama Kak Alin, terima kasih banyak, juga Ibu Pendeta Jenny, terima kasih banyak Ibu Pendeta, sahabat saya yang sudah boleh hadir saat ini, dan juga Ibu Pendeta Rivolin. Ada satu lagi yang tidak dapat hadir, ya karena beliau susah sekali pakai Zoom, itu Pendeta Dian, itu sahabat saya, dan tapi pagi-pagi dia sudah kirim ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih untuk semua yang menolong saya untuk saya dibentuk Tuhan sampai dengan hari ini. Ibu Pendeta Haning, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang menguatkan saya hari ini. Tuhan Yesus, doa saya selalu satu, Tuhan menguatkan Bapak Ibu untuk tetap berpengharapan pada Tuhan dalam segala situasi, termasuk yang sampai hari ini kita hadapi. Juga rekan-rekan pelayan Tuhan, majelis jemaat yang terus mendukung saya di dalam pelayanan. Terima kasih Pak Penatua Risman, rekan sepelayanan yang sampai saat ini kami tetap berjalan bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain bersama dengan seluruh penatua. Dan juga banyak sekali ya pengurus komisi. Kalau saya ucapkan mungkin panjang, lebih panjang dari khotbah tadi, jadi saya percaya mewakili semua jemaat Tuhan juga yang hadir. Terima kasih banyak. Juga untuk Ibu Yusti yang sudah mempersiapkannya luar biasa ya, karena saya yang ulang tahun, dia yang ke salon ya hari ini. Dia penampilannya all out sekali ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati, semoga tidak terlewatkan. Oh juga untuk Ibu Pendeta Marta, adik sepelayanan saya yang luar biasa terus mendukung dalam doa, juga boleh hadir hari ini. Teman-teman saya Komsel, baik Komsel Cafa, Yunika, Hana, juga saya lupa satu lagi ya. Deborah ya. Tuhan berkati untuk selalu terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Michelle, Tuhan Yesus berkati. Selamat minum susu. Tuhan berkati dalam segala perjuangan Bapak Ibu. Itu saja mungkin Ibu Yusti yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Terima kasih Bu Pendeta. Oh iya, minta maaf Pak Regi kerja jadi nggak bisa bergabung. Iya, tadi mau nanya tuh Pak Regi mana itu? Pak Regi kerja, minta maaf. Sebentar saya panggilkan beliau. Rensya. Sebentar. Rensya dibeliin sama Mama dan online ya. Pak Win. Online jadi harus. Gitar saya kedengeran enggak? Kedengeran Pak DP. Kedengeran. Bentar aja. Lagu. Ya, Pak DP nyanyi kita dibeliin. Selamat siang. Ini selamat siang Pak Regi, selamat siang. Pak DP kencengan dikit. Ya? Kencengan dikit. Ya. Ya. Katanya sedikit Pak Regi. Nah ini pendampingnya nih, jangan hati dan buah hati. Ya, Pak Regi tetap di situ ya, kita mau tiup lilin bareng Rensya. Pak DP main gitar, kita tiup lilin bareng ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya Bu Pendeta.
kuenya terlalu besar, tidak muat dalam ini ya. Angkat aja. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana Bu Pen? Belum kelihatan tiup lilinnya, Bu. Oke. Thank you. Terima kasih. Karena kuenya banyak, kirim kuenya. Akhirnya Pak DP menyanyi toh. Nah, Ya. dengar juga suaranya toh. Ibu-ibu, Bapak-ibu mau Oh, ngucapin kata Pak DP satu-satu tolong ya? di-share alamatnya masing-masing. Mau ngucapin Nih, satu. ada di bawah sini alamatnya, Bu. Ucapin, siapa yang mau ucapin selamat ulang tahun masing-masing ya, dari masing-masing ibu ya, mulai dari Tante Ipon dari Nah, semua tuh su lapar ini. banyak Semua ya. su lapar. Mewakili gitu Sorong aja ya. dulu, yang jauh dulu. Oh, Sorong yang jauh dulu, yang jauh dulu. Yang jauh dulu. Ya, sorong dulu. Silakan, Bu Ben. Ibu Iren, Ya. selamat ulang tahun, panjang umur. Dangke. Pak Regi, Iya, Bu. kepalanya licin sekali ya. Biar iris, Bu. Iya, tambah keren. Rensya, yuk bahagia selalu. Kayaknya Ibu Iren ulang tahunnya sama dengan GKO Agape. Oh, selamat ulang tahun GKO Agape. Tuhan Yesus berkati. Iya. Terus bertumbuh. 38. Oke, terima kasih. Kasih Bu Pendeta. Salam Pak Melato. Ya. Sama semua. Mewakili Komisi PW deh, Ketua PW ya. Mama Itu Linda. Ada koordinator ini loh. Oh iya, koordinator. Nanti Ketua PW berdoa, koordinator ucapan. Ya, saya kasih ucapan. Ketuanya nanti doa makan. Oh iya. Selamat ulang tahun, Bu Pen. Makasih. Tuhan Yesus berkati. Bahagia bersama Pak Regi. Iya, Ibu, Dan makasih. Rensya, terima kasih sudah selama ini melayani kami ibu-ibu PW yang bandel-bandel. Enggak lah. Baik hati semua. Terima kasih untuk selalu didoain kami Ibu, biarlah kami terus bertumbuh. Dan sampai berjumpa lagi tahun depan masih dong di Bintaro. Yang ke-56 pastinya. Dan Yesus memberkati selalu, diberi kesehatan bersama dengan Pak Regi dan Rensya. Amin. Amin, Ibu, makasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Koordinator. Mewakili Komisi PI ada Tante Esther. Silakan Tante. Tante Esther belum buka suara, kita baca bibir. Tante Esther belum buka suara. Oh ya belum buka. Nah, itu baru. Iya. Bu Pendeta kayak anak kita, umurnya seorang anak kita, tapi hikmatnya melebihi daripada menjadi berkat banget buat kita semua, Bu Pendeta. Kiranya Tuhan terus berkati Bu Pendeta dengan hikmat yang luar biasa, kesehatan yang baik, Pak Regi juga dan saya juga, dan Tuhan juga berkati kedua orang tuanya Bu Pendeta. Tetap setia melayani Bu Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Tante Esther. Pak Regi mohon izin karena harus online. Terima kasih Tante Esther. Mewakili itu dong majelis ya, ada Tante Ivon deh. Tante Ivon, silakan Tan. Ya, selamat siang semuanya. Oh iya, ada Pak Risman juga nanti. Pak Risman, iya. Silakan Tan. Selamat siang semua Ibu Pendeta Iren. Selamat ulang tahun. Berkat Tuhan tercurah terus dan walaupun mungkin nanti kita Ibu pelayanan terus ada walaupun berjauhan gitu loh. Amin. Berjauhan apa nggak tahu. Masih 1 tahun lihat Tante Ivon kata-kata Oh iya, perpisahan masih 1 tahun jadi Bu Iren masih bisa hubungi kami yang MPP atau yang masih lanjut, kami tetap sedia untuk menanti ya. Itu yang berkuasa mengatur Yusti tuh. Itu sudah. Selamat juga Pak Regi, terima kasih Rensya.
sehat selalu dan diberkati untuk memberkati. Amin, amin. Danke Tante Eva. Terima kasih telepon mewakili komisi itu dong, lansia. Ada itu komisi lansia itu siapa namanya tuh Om Bu Mei. Om Ben ya? Oh ya Bu Mei. Dia Flora. Om Ben nggak ada. Jaringan kurang itu bagus. Flora. Oh ada tuh Om Rafli. Oh Bu Flora. Oh iya ada Bu Flora. Mantap Flora. Suaranya nggak kedengaran Bu. Ya suaranya putus-putus Bu. Ibu Melani. Oh Ibu Melani. Melani, silakan Melani. Bu Mei dan Pak itu aja. Om Rafli. Bu Mei sama Pak Ketua ya. Pak Risman berdua deh. Silakan Ibu. Lansia, Yus. Iya, Bu Mei silakan Bu. Selamat ulang tahun. Suaranya pelan banget Bu. Bu Pendeta Iren yang kami kasihi. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih untuk pelayanannya selama hampir 10 tahun. Ibu menjadi berkat bagi kami. Amin. Tetap sehat dan semangat Bu dalam pelayanan, ditambah-tambahkan terus hikmat karunia kepada Ibu. Amin. Sehat selalu bersama Pak Regi dan anak terkasih Rensya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Mei, Tuhan berkati Pak Risman. Lanjut Komisi Sekolah Minggu KG. Mari deh daftar semua. Kakak Pendeta Iren, happy birthday. All the best. Amin. Dan selalu ceria cerah. Ya Bu. Amin. Terima kasih KG. God bless you. Amin. Karena sekolah minggu jadi kita panggil kakak tuh KG. Oke, lanjut dari itu dong mewakili Cibitung ya. Cibitung deh. Jemaat GKU Wakil Cibitung. Pendeta. Pak Pendeta. Pak DP, silakan Pak DP. Maaf, back sound-nya agak ke Arab-Araban sekarang ini. Asik. Sama. Yo, back sound-nya dari belakang. Sama di sini juga. Kan mewakili Cibitung. Nah, berarti kami berdua Nah. mewakili Cibitung. Ucapannya sudah kami berikan jam 5 pagi. Iya. Sekarang kami baca ulang. Bunyinya bilang begini. Happy birthday Pendeta Iren Mona Lisa. Usia ditambahkan berarti perjuangan masih terus berlangsung. Bersemangatlah terus, karena Ia yang melimpahkan kebahagiaan abadi itu setia adanya. Jadi semangat terus Bu Pen, di tengah-tengah perjalanan pelayanan, bahkan ketika kita sedang dikepung oleh pandemik ini. Kata yang membuat kita terus maju adalah bersemangat di dalam Tuhan. Karena itu bukan saja menumbuhkan iman, tapi juga menumbuhkan imun buat kita semua. Selamat dari kami Cibitung, Tuhan Yesus memberkati. Danke Pak DP Kalin. Danke Kalin, Tuhan berkati. Lanjut dari pos. Karena kami bukan dari grup Lapo, jadi kami tidak bernyanyi ya. Oh, kalau begitu harus daftar dulu tuh di Bu Keti tuh Pak. Enggak, mereka udah tahu kami. Lanjut dari mewakili Cilengsi, GKU Cilengsi ada Ibu Pendeta Marta. Silakan Ibu Pendeta. Dengan Michelle. Oh iya, dengan Michelle. Oh, namanya Michelle. Pos pelayanan Cilengsi. Bangun. Mengucapkan selamat ulang tahun. Pendeta Iren sehat selalu. Amin. Terus dalam melayani Tuhan menjadi motivasi buat kami istilahnya dalam pelayanan dan terus biarlah terus Tuhan yang memberkati Ibu bersama Pak Regi. Amin. Danke. Tuhan berkati Michelle dan mamanya Michelle.
juga jemaat Cilangsi. Lanjut, ada ini Ketua Majelis GKO Bintaro, ada Pak Risman Sibarani. Silakan Pak Ketua. Ikut juga ya Bu Yusti? Ikut Pak. Sebagai tata laksana dan tata gereja. Apalagi yang mau disampaikan ya, udah banyak kok Bu Yusti. Banyak itu sudah. Nah, terima kasih Bu Yusti untuk ini kesempatan buat saya. Kami dari majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Kita sudah bersama-sama di dalam pelayanan selama 9 tahun ya, Bu Pendeta, di Bintaro. Dan tahun ini masuki tahun yang ke-9. Saya mengingat tahun lalu di saat-saat pandemi, di akhir Maret, kita berjuang menghadapi tantangan bersama-sama dengan para majelis, para diaken, dan para pengurus komisi, di mana menyiapkan tata ibadah dan lain sebagainya, mulai dari rekaman, terus kita masuk ke Zoom, kita masuk ke ibadah onsite di awal Januari, terus sampai dengan akhir Juni, terus di awal Juli kita kembali lagi, walaupun tidak dalam bentuk rekaman ibadahnya, udah dalam bentuk Zoom. Saya kira kalau flashback kita ngelihat 1 tahun terakhir, malah 1 tahun lebih ya, dalam masa pandemi, memang kondisi yang tidak normal bisa kita lewati. Itu semata-mata bukan kekuatan kita, tapi ada penyertaan Tuhan. Tuhan hadir di GKO Bintaro, dan saya juga percaya Tuhan hadir di jemaat yang lain, baik di Cibitung, di BSD, bahkan di Sorong, bahkan di seluruh GKO, bahkan di seluruh gereja umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Bu Pendeta Iren bertambah usia 1 tahun, sesuai dengan kita mengingat proklamasi Indonesia ya. Proklamasi Indonesia itu tahun 45, dan sekarang juga umur Bu Iren 45 tahun. Suatu usia yang sudah sangat matang dan dewasa sekali. Banyak yang bisa kita dapatkan, kita pelajari apa yang disampaikan oleh Ibu Iren terhadap kebenaran firman Tuhan. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil, kita petik. Dan kalau kita bisa melewati 1 tahun terakhir ini di dalam kondisi yang tidak normal, semuanya itu atas kasih Tuhan semata, atas belas kasih Tuhan semata buat kita. Dan ke depannya kita masih melewati tantangan lagi, Bu Iren. Tantangan bahkan yang tidak sama, bahkan lebih hebat lagi tantangannya. Karena kalau kemarin itu hanya COVID-19, ini di depan mata sudah beberapa bulan ada varian Delta, bahkan yang saya dengar kabar, varian Delta itu dari India, COVID-19. Saya dengar kabar varian Beta, yang lebih ganas dari varian Delta, itu sudah memakan korban 3 orang. Jadi mari kita tetap bersandar dan berharap hanya pada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kita. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang sudah menaungi Ibu Iren beserta keluarga, beserta kita jemaat di Bintaro, dan seluruh GKO yang ada dari Sumatera sampai Papua,
juga kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melanjutkan kasih-Nya buat Pendeta Iren, buat kita semua. Sehingga kita dapat melalui semua tantangan dan kita bersehati bersepikir untuk melewati tantangan ini, kita bergandengan tangan dan harapan kita biarlah kasih Tuhan Yesus melanjutkan, biarlah kasih Tuhan berlanjut di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya selaku pribadi dan selaku majelis, mewakili majelis mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun pada Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelekta. Tuhan Yesus memberkati Ibu, Tuhan Yesus memberkati Pak Rigi, Amin. Tuhan Yesus memberkati Rencia, bahkan Tuhan Yesus memberkati orang tua dari Ibu dan keluarga besar, serta orang tua dari Pak Regi, seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Risman untuk doanya. Terima kasih Bu Yusti. Terima kasih Pak Ketua. Lanjut ada Ibu Pendeta Jenny Telehana. Ya, Bu Pendeta Jenny ini tim doa saya. Ya. Dari GKO BSD. Mewakili tim doa Bu Yusti. Oh iya, mewakili tim doa ya. Silakan Bu Pendeta. Bu Pendeta belum buka suara. Suara Bu Pen. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Halo, dan juga selamat ulang tahun buat Bu Pendeta Iren. Oke. Saya ini kalau di GKO kebanyakan majelis kalau berdoa buat saya tuh sebutnya Pendeta Jenny Tetelekta. Ya, saya nggak ngerti kenapa. Jadi kita suka dibilang katanya kakak adik. Ya, puji Tuhan, doa saya suka mengutip dari Alkitab. Saya suka kutip Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ya, itu menjadi doa saya buat Pendeta Iren. Amin. Danke. Dan kemurahan belan seluruh keluarga seumur hidupnya. Dan Ibu Iren akan diam dalam rumah Tuhan dan tetap setia, semangat bersukacita melayani Tuhan sampai akhirnya. Tuhan memberkati. Danke, Bu Pen. Sama-sama. Terima kasih Bu Pendeta. Lanjut ada Komisi Musik Gereja, itu ada Bu Nov di belakang. Udah bangun dari jam berapa tuh Bu Pendeta? Tadi udah ke salon katanya. Bu Nov, silakan Bu Nov. Bu Nov lagi siapin sup mau kirim. Itunya kondenya hilang Bu Yus, jadi nggak bisa pakai konde ya. Maaf Bu Iren ya. Kalau kebaya tadi gemuk, jadi nggak muat kebayanya. Jadi untuk Bu Iren, karena dari Komisi Musik, izinkan saya bernyanyi. Doa sama dengan asik. Saya ambil nada dulu Bu, sebentar. Ya. Sesuai dengan arahan Pak Budi ya, jangan lupa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday Ibu Gembala kami. Kehadiran Bu Iren menjadi bagian yang membuat kami bersuka cita, terutama Komisi Musik. Aku jadi sedih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti masih 1 tahun lagi, tenang. Keren Ibu Nov. Berkati. Untung aku sebut tadi, kalau nggak sebut bahaya, itu udah ditulis lagi teksnya. Iya, aku sudah. Ntar tinggal aku bilang ke Pak Rudi. Malam tuh persiapan. Persiapan tuh dari semalam tuh ya ternyata. Ada Bu Keti, silakan Bu Keti. Bu Keti tuh ketua Lapo. Jadi Bu Keti wajib disebut namanya. Yusti Diakonia. Oh iya, Diakonia benar-benar. Silakan Bu Keti. Apa ini? Kami dari Komisi Diakonia mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Pendeta Iren, panjang umur, sehat selalu, terus menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati usia yang baru ya Bu. Happy birthday. Happy birthday juga buat Kak Keti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Keti, Pak Win dan Bu Popi.
yang hari ini sudah boleh menyiapkan menu kita pada hari ini. Silakan Pak Win dan Bu Popi. Kita menu saya. Win, aku bulan depan ulang tahun loh Pak Win. Pak Win dan Bu Popi masih ada kah? Ada. Semakin. Oh, lagi ada. Selamat ulang tahun Bu Pendeta. Sama Pak Win, makasih. Kita mewakili wilayah 4 Bu. Mohon maaf, istriku lagi berdinas di dapur. Oke, baik Pak. Enggak bisa. Bu, iya, selamat ulang tahun. Semoga Tuhan tambah-tambahkan karunia pelayanan Ibu. Dan semakin dahsyat pelayanan Ibu ke depan. Tuhan berkati. Amin. Makasih banyak Pak Win. Tuhan berkati. Selalu doakan saya. Satu lagi deh, ada wanita berkebaya. Jadi ibu ini selalu berkebaya, bahkan ke dapur pun selalu berkebaya. Dan dia kemarin juara 1 lomba kebaya di antara grupnya. Bu Eli Simamora, silakan Bu Eli. Makasih sudah dikasih kesempatan. Ini sekalian mewakili Komsel Cafah aja ya. Oke. Nggak dikenal di sini perempuan berkebaya Indonesia. Ya, dari Komsel Cafah tadi ada Bu Novrita, Bu Yusti, Bu Tiur. Kami lah ya sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Bu Iren. Asik. Sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Bahagia bersama suami dan anak tercinta. Sehatlah terus ya selama masa pandemi ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Bu Eli, Bu Tiur sudah hadir, Bu Nov. Makasih Bu Eli udah mewakili Komsel Cafah ya. Terakhir satu lagi deh, Tante Gerda. Tante Gerda, silakan Tante Gerda sama Bu Detina ya. Selamat ulang tahun Bu Pendeta Iren. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga, juga pelayanannya beserta anak yang terkasih. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Tante Gerda. Tuhan berkati Bu Detina sama semua. Ya, terima kasih Bu. Amin. Oke. Nova, terima kasih ya. Oh iya, ada lagi Bu Nova, Bu Nova. Bu Nova Nova juga. Silakan Bu Nova nih jago bikin kue, jago nih. Mewakili ibu-ibu yang baking ya. Bu Nova silakan. Selamat ulang tahun Bu Pendeta Iren. Sama Bu Nova. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Bu Pendeta. Tuhan berkati lebih heran lagi ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama Bu Ben. Oke. Aja, Mbak. Makasih. Udah ya semuanya ya. Makasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua hari ini. Ya. Siapa tahu masih ada. Oh iya, siapa tahu ada yang masih ada yang mau mengucapkan. Foto di foto yuk. Sudah semua. Silakan. Iya, foto ya udah foto-foto dari tadi nih. Buka kamera dong semuanya dong biar kita Tante foto. Koba, Om Rafli, Oh danke iya, ya. Tante Koba sama Om Rafli belum? Ayo Tante Koba, Om Rafli. Tante Tina, Tante Koba, Om Rafli pagi-pagi sudah menyampaikan. Danke banyak. Oh, ada mewakili Perpri Bu satu, papanya Angel, Pak Agus. Pak Agus, silakan. Agus ada di luar angkasa. Wah. Sorry, Pelpri ada Pak Rafli itu tim bisa mewakili. Sekarang Pak Agus dulu deh. Ya, selamat ulang tahun untuk Bu Iren. Terima Kasih, kasih kami sudah diberkati sekian lama ini dan tentunya kami juga akan berdoa untuk Ibu Iren dan keluarga ya untuk bisa dapat lebih kalau orang apa bilang itu deh ya lebih lagi lah untuk dapat memberkati kami ini Bu. Terima kasih. Makasih Pak Gus, Tuhan berkati.
Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Komisi PW yang sudah menyiapkan ibadah ini. Bu Pen, Om Rafli udah berdiri tuh di samping. Ayo Om Rafli sama Tante Koba. Silakan. Sudah. Suaranya Bu Rafli, Bu Koba. Tante Koba buka suaranya, Tan. Baik. Sebagai orang tua, biasanya kata-kata orang tua unik. Bukan dari komisi Om Rafli, dari orang tua saya. Orang tua. Selamat ulang tahun. Semoga tetap cantik roh, jiwa, dan tubuhnya. Amin. Sehingga dicintai Allah, dicintai umat. Terpujilah Kristus. Selamat ulang tahun. Amin. Danke Om Rafli buat doanya juga tadi pagi. Tuhan Yesus berkati. Tante Koba danke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih ya semuanya. Hari ini selesai. Terima kasih Bu, Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Pendeta Jenny, Bu Pendeta Marta, Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Selamat menikmati berkat Tuhan ya Bu Pen hari ini. Juga banyak sekali. Mari kita makan sama-sama masing-masing di rumah masing-masing. Bu Iren, Tuhan berkati. Bu Iren. Ya. Bu, latar belakangnya memang keadaan rumah Bu Iren sekarang atau makanya datang lalu lihat toh. Makanya datang, sudah lama tidak pernah ke pastor itu, makanya lihat pastor baru. Baik, kami datang hari ini. Makanya datang terus lihat pastor baru, no. Bagus banget ya rumahnya. Iya. Om Malinda nggak bisa duduk di pintu tuh, di pintu itu Om Malinda nggak bisa duduk lagi karena Om Malinda ditolak. Om Malinda sudah